Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Basinari, MTS 7051018 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-deterministic finite automata. Apa sih pengertiannya? Yaitu adalah NFA adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata (FSA). Pada non-deterministic finite automata NFA dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Nah, selain itu juga dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Untuk NFA-nya, non-deterministic finite automata didefinisikan sebagai M yang merupakan himpunan koleksi dari 5 objek, yaitu key, himpunan S, final state, dan gamma, di mana key himpunan state, himpunan simbol input, state awal, F adalah himpunan finish state atau final state, kemudian gamma adalah fungsi transisi atau fungsi relasi. Nah, informalnya terdiri dari infinite number of state S, 1 initial state minimal 1 final state, terdiri dari infinite simbol alfabet, dan himpunan fungsi transisi. Di sini ada sifat-sifat NFA. Yang pertama adalah NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat bersamaan. NFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Kemudian sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama sesuai hierarki Chomsky. NFA seringkali lebih ringkas dibandingkan dengan DFA karena tidak harus full defined. Ini adalah contoh DFA-nya, di mana di sini ada tabel Q1, Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Dan untuk tabelnya ada 0 dan 1. String NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhir, harus mencoba semua kemungkinan. Nah, ini adalah contohnya mencoba semua kemungkinan dari Q0 yang looping, kemudian dari Q0 0 tadi, kemudian untuk bagian ke yang ke 0-nya dia masuk ke Q3, kemudian final state-nya Q4, dia looping. Kemudian untuk yang bagian yang satu dia masuk ke Q1, kemudian final state-nya Q2, looping. Epsilon NFA. Pada NFA dengan epsilon move diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Epsilon string kosong atau empty. Kegunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Nah, di sini ada epsilon closure. Epsilon closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Nah, seperti ini contohnya dari Q0 kemudian epsilon state, kemudian Q1, kemudian A, Q2, kemudian dari Q2 balik ke Q0 tadi. Ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Nah, pertama kita buat tabel dulu, kemudian tentukan epsilon closure step state, kemudian cari fungsi transisi atau tabel transisi yang baru. Kemudian ini adalah rumusnya, state input sama dengan epsilon closure, kemudian epsilon closure state input, kemudian tentukan state akhirnya. Nah, setelah state akhirnya terbentuk, kita tambahkan dengan state yang closure menuju ke salah satu state dari akhir semula. Nah, rumusnya adalah final state adalah final gabungan dari key atau epsilon closure kurung key irisan f tidak sama dengan 0 tutup kurung. Nah, ini ada contohnya. Ini ada trouble transisinya dari Q0, Q1, Q2, Q3, kemudian ada nilai A dan B. Kemudian ini adalah E-closure step-stepnya. Untuk E-closure Q0 adalah Q0 dan Q1. Untuk E-closure untuk epsilon closure-nya ada untuk Q1-nya ada Q1, kemudian untuk Q2 ada Q2, Q3 ada Q3. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.